Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share tentang beberapa contoh atau beberapa upaya yang dilakukan oleh negara-negara di luar negeri untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerahnya. Tentunya ada banyak sekali contoh yang bisa kita ambil, tapi di sesi ini saya hanya akan memberi contoh 3 negara atau 3 kota saja. Nanti mungkin di sesi lain atau di lain waktu kita bisa sharing lagi tentang upaya keberlanjutan di kota-kota lain di luar negeri yang mungkin bisa kita pelajari dan bisa kita adopt di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke kota pertama di Copenhagen, Denmark. Nah, ada apa sih di sana atau bagaimana upaya keberlanjutan di sana? Jadi Copenhagen ini merupakan salah satu kota paling berkelanjutan dan memiliki energi yang paling efisien di dunia. Di mana pemerintah kota Copenhagen ini punya target nih, punya komitmen dan punya target untuk mencapai nol emisi karbon di tahun 2025. Dan targetnya juga menjadi ibu kota pertama di dunia yang bisa bebas emisi karbon gitu. Nah, apa saja yang dilakukan oleh kota Copenhagen untuk mewujudkan target tersebut? Ada banyak strategi yang dilakukan, di antaranya adalah yang pertama menciptakan transportasi yang ramah lingkungan, di antaranya dengan mempromosikan upaya berjalan kaki dan bersepeda dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian ada upaya untuk peningkatan sensitivitas di perubahan iklim, jadi upaya untuk mengurangi perubahan iklim, pembangunan perkotaan atau redevelopment yang lebih berkelanjutan, dan menciptakan strategi agar bisa efisiensi energi. Seperti gambar di samping, contohnya pemerintah kota menyediakan banyak desain atau banyak spot-spot yang menarik yang mendorong orang untuk tertarik berjalan kaki dibanding menggunakan kendaraan pribadi, karena spot-spot yang menarik ini hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki atau dengan bersepeda. Karena pemerintah kota Copenhagen ini percaya bahwa sebuah kota yang hemat energi ini tidak hanya berasal dari keinginan warganya saja, bukan hanya dari warganya saja yang pingin, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota. Jadi pemerintah kota ini harus menyediakan pilihan-pilihan cara, upaya agar masyarakat bisa mewujudkan gaya hidup berkelanjutan. Jadi pemerintah kota ini bisa menyediakan banyak sekali cara, A, B, C, D, E gitu. Nah, dengan beragam cara itu masyarakat dimudahkan untuk memilih variasi keberlanjutan yang sesuai dengan kepribadian atau kebutuhan dari masyarakat. Ini contohnya untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Copenhagen, di mana Copenhagen ini juga termasuk salah satu kota sepeda terbaik di dunia, di mana sangat banyak penduduk, lebih besar dari 45% ini menggunakan sepeda sebagai transportasi hariannya. Jadi mereka bekerja, bersekolah, berbelanja, dan berkegiatan lainnya dengan sepeda. Dan apa saja yang dilakukan untuk mempromosikan atau untuk mendorong penggunaan sepeda ini? Di antaranya adalah dengan menyediakan jalur sepeda yang sangat panjang di kota, di mana jalur sepeda ini kurang lebih bisa sampai 350 km nih, hanya untuk jalur sepeda, belum jalur pejalan kaki, belum jalur untuk kendaraan bermotor. Kemudian untuk pengaturan lampu lalu lintas ini juga disesuaikan dengan sepeda, bukan untuk mobil. Jadi sepeda ini sebagai prioritas. Strategi lainnya adalah dengan mengadakan kawasan khusus yang hanya boleh dilalui oleh sepeda, bis, taksi, atau kendaraan umum, atau dengan sepeda dan jalan kaki, tidak untuk kendaraan pribadi.
Kemudian ada juga perwujudan konektivitas antara sepeda dan angkutan umum. Jadi ketika seseorang ini mau naik angkutan umum, dia tadinya pakai sepeda gitu ya, terus mungkin karena capek mau pakai angkutan umum, bisa dengan mudah untuk beralih. Sepedanya bisa dibawa ke angkutan umum atau disediakan parkir yang aman agar seseorang atau masyarakat ini bisa pindah dari sepeda menggunakan kendaraan umum. Nanti pulangnya ambil sepedanya lagi, pulang naik sepeda gitu. Nah, strategi ini telah menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 90.000 ton atau bisa mengurangi sepertiga penggunaan transportasi yang berbahan bakar fosil. Jadi penghematan-penghematan ini berhasil diciptakan oleh kota Copenhagen dengan strategi-strategi untuk memprioritaskan penggunaan sepeda dan berjalan kaki. Bisa dilihat bahwa memang sepeda sudah menjadi budaya, sepeda dan angkutan umum gitu ya, menjadi budaya dan menjadi transportasi utama yang digunakan hampir di setiap musim, baik itu di musim panas, di musim gugur, di musim semi, di musim dingin sekalipun banyak orang yang menggunakan sepeda, baik itu kegiatan bersantai ataupun bekerja. Dilihat juga banyak yang pakai jas ini untuk bersepeda. Ini adalah contoh fasilitas dari fasilitas pejalan kaki dan sepeda yang disediakan oleh kota Copenhagen. Jadi memang sangat banyak sekali jalur-jalur sepeda yang disediakan, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang tentunya desainnya cukup menarik nih. Seperti ini, bisa berjalan kaki dan sepeda. Jalan layang seperti ini khusus untuk jalur sepeda. Tujuannya memang untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan minat masyarakat untuk pakai sepeda. Dengan menggunakan jalan seperti ini, selain desainnya unik, mungkin view yang didapatkan juga akan berbeda dibanding menggunakan kendaraan pribadi di jalan yang di bawah. Kemudian, fasilitas parkir sepeda juga tersebar sangat banyak di berbagai tempat di penjuru kota. Jadi ketika mau pindah dari satu gedung ke gedung lain, dari sekolah ke pasar, kemudian ke bank misalnya, ke rumah sakit, itu bisa dengan sepeda. Atau dari sini pindah ke stasiun atau ke halte, baru naik angkutan umum, baik itu bis atau baik itu MRT, LRT gitu ya, tram. Kemudian pulangnya turun di halte, baru ambil sepeda lagi pulang ke rumah. Ini sangat dimudahkan bagi seluruh warga. Kemudian strategi lain adalah kalau tadi tentang transportasi, yang kedua untuk pengurangan energi. Jadi penggunaan sumber energi terbarukan untuk menghemat energi ini sudah dikembangkan di sana. Jadi targetnya untuk mengurangi penggunaan listrik dan konsumsi pemanas ruangan dari sumber listrik seperti PLN seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan dengan menggunakan energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan lain sebagainya. Nah, untuk bangunan sendiri mereka menggunakan konsep retrofitting. Artinya ada bangunan lama, ini tidak perlu dirobohkan, tetapi dimodernisasi dengan fasilitas hemat energi. Jadi tidak perlu merobohkan bangunan, kemudian apalagi itu biasanya bangunan lama gitu ya, bangunan bersejarah, tidak perlu dirobohkan dan tidak perlu menghilangkan nilai estetis dan nilai peninggalan sejarah dari bangunan tersebut. Tapi dimodifikasi, misalnya mengganti jendela dengan pintu, dinding, dan atap yang berinsulasi, penambahan rooftop garden misalnya, atau jendelanya mungkin diperbesar untuk meningkatkan jalur sirkulasi udara, dan lain-lain sebagainya. Cara yang ketiga adalah dengan mengembangkan ruang hijau dan ruang publik. Jadi
karena ruang hijau ini punya fungsi ekologis yang cukup tinggi, di mana ruang hijau ini bisa mengurangi iklim mikro di perkotaan akibat dari pulau panas perkotaan. Jadi memang sangat didorong pengembangan taman-taman kota, baik itu taman aktif maupun taman pasif, baik itu yang skalanya taman kecil maupun skalanya taman besar. Jadi sangat didorong sekali pengembangan taman-taman ini, dan ini bisa berhasil membuat Copenhagen menjadi salah satu kota terhijau di Eropa di tahun 2014, di mana Copenhagen ini memenangkan European Green Capital Award. Strategi lainnya adalah dari aspek penataan dan perancangan kota. Jadi para urban planner dan urban design ini juga sudah diminta untuk setiap membuat desain kawasan itu selalu memperhatikan aspek keberlanjutan, aspek ramah lingkungan gitu. Jadi dari tahun 2004 itu kebijakan pertamanan, jadi ada kebijakan di mana setiap pembangunan harus tetap melindungi ruang hijau dan tetap menyediakan ruang hijau untuk sirkulasi udara dan untuk ruang publik. Kemudian tahun 2009 ada kebijakan baru lagi, di mana kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang publik dalam perancangan lanskap. Jadi yang 2004 ruang hijaunya, 2009 ruang hijau plus ruang publik. Jadi ya dengan demikian maka secara perlahan banyak ruang-ruang kota di Copenhagen ini semakin berkembang kualitasnya. Lahan-lahan kosong berubah menjadi taman, atau memang lahan-lahan yang sekiranya layak dijadikan taman yang dikembalikan lagi fungsinya sebagai taman atau ruang publik. Next adalah Zurich di Swiss. Strateginya apa saja di Swiss ini? Hampir sama di Copenhagen. Yang pertama adalah dengan mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien. Jadi banyak sekali kendaraan umum seperti tram ini tram, kemudian bis umum gitu ya, BRT dan lain sebagainya. Jadi memang masyarakat didorong untuk menggunakan kendaraan umum, dan masyarakat juga setengah dipaksa untuk menggunakan kendaraan umum. Kenapa dipaksa? Karena ada kebijakan tentang peningkatan tarif parkir, pajak kendaraan, pembatasan ruang parkir. Jadi dengan pembatasan tersebut, harapannya adalah masyarakat enggan gitu untuk menggunakan kendaraan pribadi karena parkirnya mahal, karena kalau punya parkir juga susah sekali, kendaraannya pajaknya tinggi gitu ya. Jadi ya memang ya udah, daripada pakai kendaraan pribadi, pakai kendaraan umum aja untuk bepergian kemana-mana gitu. Jadi pengembangan ini juga didukung dengan peningkatan jaringan transportasi publik yang murah dan efisien. Jadi tarifnya murah, kemudian jarak antara halte itu juga berdekatan, kurang lebih setiap 300 meter persegi ada halte bis atau tram. Jadi orang nggak perlu berjalan jauh untuk sampai ke halte gitu. Jadi berjalan dikit sudah ketemu halte, berjalan sedikit lagi sudah ketemu halte lagi. Jadi lebih mudah gitu untuk bisa mengakses kendaraan umum. Kemudian juga ada dukungan terhadap mobilitas yang non-motorized, misalnya berjalan kaki, bersepeda, hiking, dan lain sebagainya. Strategi kedua juga sama, tentang energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi tak terbarukan. Di antaranya adalah mengembangkan hydropower dan nuclear power plant. Selain itu juga ada pemanfaatan energi surya. Jadi ini pemanfaatannya mulai dari pemanfaatan mandiri di rumah sampai ke pemanfaatan skala yang besar seperti perkantoran, kemudian mungkin apartemen, industri gitu.
Ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang skalanya lebih besar. Bahkan sempat ada kebijakan juga bahwa ketika satu rumah atau satu gedung gitu misalnya memakai panel surya, kemudian energi yang tersimpan ini sisa melebihi dari kebutuhannya, maka sisa energi listrik dari matahari ini bisa dijual ke negara untuk tambahan pendapatan dari rumah tangga tersebut. Nah, yang terakhir, contoh terakhir ketiga adalah di Singapura. Saya ambil contoh di Garden by the Bay. Jadi Garden by the Bay ini adalah sebuah taman ya relatif baru, tidak terlalu baru sekali, tapi masih lumayan hype gitu ya sekarang di Singapura. Lokasinya di Teluk Marina dan ini berasal dari tanah reklamasi. Luasnya 101 hektar dan dengan pengembangan taman ini, Garden by the Bay ini semakin meningkatkan atau semakin mendukung pengembangan Singapura sebagai Garden City. Nah, ini tampak view dari atas Garden by the Bay. Ada dome, ini dome-nya ini isinya semacam rumah kaca gitu ya. Di dalamnya banyak vegetasi-vegetasi dari berbagai negara. Kemudian ada taman vegetasi untuk sirkulasi udara. Kemudian ada juga super tree yang menjadi ikon di sana juga selain dome ini. Ini super tree. Kemudian ada danau. Jadi danau ini fungsinya untuk menampung air dan sebagai salah satu sumber air di daerah ini. Jadi relatif bisa mandiri dari kebutuhan air bersih. Ini set lainnya. Nah, ini tadi super tree yang menjadi salah satu ikon. Kenapa dinamakan super tree? Karena memang konsepnya ini seperti pohon, walaupun ini bukan pohon ya, ini struktur, tetapi diberi vertical garden di atasnya, karena memang mengadopsi konsep pohon. Kemudian terdiri dari 4 bagian, penguatan inti beton, batang, panel yang ditanam, dan kanopi. Di mana di bagian atas ini ada panel surya. Ini bisa untuk menyerap energi matahari dan sebagai cadangan listrik. Jadi kalau malam hari pencahayaan di Garden by the Bay ini berasal dari energi matahari yang disimpan atau ditangkap oleh super tree ini. Kemudian ada rainwater harvesting. Jadi di kawasan Garden by the Bay ini ada baik ini pohon, kemudian juga ruang-ruang ini banyak ruang-ruang untuk mengumpulkan dan menyimpan air hujan yang ditampung di danau itu tadi. Nah, kalau kita jalan-jalan di luaran super tree ini gratis sampai malam, tapi kalau kita mau masuk ke super tree, naik ke jembatan ini berbayar. Tapi kalau jalan-jalan di luar saja ini gratis. Nah, ini panel suryanya yang di atas, di bawah sini ada vertical garden gitu ya. Terus kemudian dikelilingi oleh taman-taman dan ada beberapa taman yang tematik. Nah, kita kalau pagi-pagi mau atau siang sampai malam jalan-jalan di luar sini free. Cuman kalau mau masuk ke atas ini yang tadi saya sampaikan ini berbayar. Kemudian ada juga flower dome. Ini semacam rumah kaca gitu ya, yang berisi vegetasi dari kawasan Mediterania dan daerah subtropis. Dan ini menjadi salah satu daya tarik wisata juga di Garden by the Bay. Jadi di dalam ini selain ada tanaman yang memang permanen di situ ada juga hall atau aula atau lantai yang kosong yang nanti biasanya diisi dengan festival tanaman yang diselenggarakan secara berkala. Jadi ini fungsinya untuk memamerkan tanaman
dan bunga-bungaan sesuai dengan musim. Kemudian flower dome ini juga menggunakan konsep energi yang ramah lingkungan. Jadi sistem pendingin di sini nggak pakai AC, tapi menggunakan pipa-pipa air yang didinginkan di bawah lantai. Kemudian ada juga menggunakan dehumidifier dari energi sisa mesin listrik yang didaur ulang. Nah, ini kurang lebih bagian dalamnya flower dome. Kemudian ada zonasi-zonasi tanamannya ya. Tanaman di Afrika Utara, tanaman di Afrika Selatan, kemudian di Amerika Selatan, dan seterusnya. Nah, ini tampak bagian dalam flower dome, jadi ada air terjun buatan, ada hall yang isinya untuk memamerkan tanaman-tanaman sesuai musimnya, dan lain sebagainya. Yang kita kalau kesini memang berbayar, seperti itu. Ya, ini diagram yang menjelaskan penggunaan energi ramah lingkungan di Garden by the Bay. Jadi di sini ada panel surya, kemudian ada instalasi listriknya. Ini bagian dari flower dome-nya gitu, dengan berbagai teknologi yang ada di dalamnya. Oke, mungkin itu saja sharing tentang upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di luar negeri. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan bisa memberikan insight tentang apa saja cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Next, mungkin akan kita share lagi berbagai upaya keberlanjutan di luar negeri di kota-kota lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.